Beliau orang yang sangat aktif dalam organisasi. Beliau yang sangat aktif dalam sosial masyarakat. Beliau yang sangat aktif ikut menggerakkan anak-anak muda untuk cinta kepada agama dan berakhlakul karimah. Kala itu Habib Firman ya memang masih kecil, masih amit-amit apa imut-imut, ucu-ucu. Jadi kalau yang belum tahu, Habib Firman ini ngaji abatasanya dengan Ustadz Muhammad Sohimud. Ya sekarang pinter kan karena sudah ngaji. Dulu ngajinya dengan Ustadz Muhammad Sohimud. Maka mungkin beliau jadi hebat karena saya suka sholawatan man ana man ana man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Karena Habib Firman ini sangat hormat dengan Ustadz Muhammad Sohimud. Jadi dulu masih kecil saya sudah bareng Bapak Muhammad Taufik Ali Al-Idrus, bareng Ustadz Mustafa juga kami berkiprah di masyarakat. Karena Bapak Muhammad Taufik Ali juga saya ajak untuk kiprah di Nahdlatul Ulama. Kemudian di usia senja beliau mulai merapatkan dirinya secara khusus. Kalau bahasa kita mulai mau pakai sarung. Saya itu belum pernah melihat Bapak Muhammad Taufik ini pakai sarung, Ustadz Mustafa. Celana, tapi celananya levis. Itu dulu sebelum fenomenal Habib kayak sekarang, Pak Habib Taufik ini almarhum, celananya levis terus, Gus Paang. Beneran? Mana-mana Pak Taufik levisan, pakai kaos. Bareng saya, apalagi kalau musim politik, wah, cari duit saya. Pak Taufik. Ini sahabat saya Pak Taufik. Tapi selalu menyampaikan yang bagaimana supaya kita menjadi orang bermanfaat kepada orang lain. Kalau Habib Firman selalu menyampaikan ya khairun nas anfa'uhum linnas. Itu Bapak Muhammad Taufik Ali Al-Idrus berupaya itu. Nah, di menjelang wafatnya beliau sakit-sakitan. Ini yang bikin saya terenyuh, jamaah sekalian. Saya itu orangnya mungkin di mata Habib Firman agak songong juga. Jadi kalau Firman mau ke rumah itu saya susah ditemui. Ustadz mau ke rumah susah nemuin saya. Papa mau ke rumah ya nggak mudah karena memang saya jarang di rumah. Tapi pas lebaran kemarin itu saya habis dari Lampung, paling baru sampai sehari apa ya man, karena setengah capek lebaran ketiga ceramah di Kebumen, harusnya ceramah di kediaman Ustadz Muhammad Sohimud ya, tapi nggak jadi saya langsung ke Lampung. Pulang dari Lampung baru istirahat karena waktu itu nyupir sendiri mam saya. Firman itu Habib ini WA, Ustadz Papa mau ke rumah. Saya itu mau jawab nggak usah gitu. Mau ngapain rumah saya itu. Tapi Firman langsung nulis Papa udah pakai baju. Pokoknya maunya ke situ. Ya wes lah. Saya ya memang capek. Tiba-tiba Habib Firman dan ayahnya datang. Langsung ngobrol. Nggak sampai 5 menit. Tiba-tiba Habib Taufik itu, Ustadz,
Saya, kenapa ini Ustaz? Itu langsung badannya mati separuh di rumah saya itu. Ya wes, saya sama Firman kelabakan ngangkat ke motor gitu ya. Ternyata singkat kata malam itu cuman pamitan sebenarnya. Jadi kalau kata Habib Firman ini, ayahnya ada sambung roh dengan saya. Dulu punya guru, gurunya ada sambung roh dengan saya, makanya pamit setelah dari rumah saya pulang. Jarak 3 hari kemudian kalau nggak salah langsung berpulang ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi beliau sekalipun dzurriyyat Nabi, sekalipun Habib, tidak pernah menongolkan kalau dirinya itu dzurriyyah Nabi, tidak pernah menongolkan kalau darahnya ada darah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap gaul dengan kita sama rasa sama rata, karena beliau mengamalkan ayat Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang takwa. Ini pelajaran. Kalau bahasa kita nggak usah gegayaan, nggak usah sok mentang-mentang jadi ustadz, nggak usah sok mentang-mentang jadi kiai, sama saja karena tergantung takwanya kepada Allah Subhanahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, kita ngaji tawasul, ngaji 40 hari, harus pakai adat saya sholawat saben malam Jumat. Bareng-bareng. Sholli wa sallim iman ala mada. Sholli wa sallim iman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili, bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Sholli wa sallim iman ala mada. Sholli wa sallim iman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ada pertanyaan, ini malam Habib Muhammad Taufik Ali Al-Idrus pulang ke sini, percaya apa tidak? Kalau beliau datang ke sini, ada percaya apa tidak? Maksudnya percaya saya ngomong apa percaya dia datang? Emang pada bisa lihat begitu? Baik, begini. Beliau almarhum almaghfurlah itu selalu taklim bareng saya minimal Rabu malam Kamis di Musolah Al-Islah. Duduknya selalu sebelah saya, sebelah kanan Habib Muhammad Taufik Ali, sebelah kiri Firman.
Habib Firman ini. Ya di YouTube kan banyak itu. Saya selalu bikin contoh. Pak Taufik, bentar lagi mati. Saya suka bikin contoh ya siapa aja, termasuk kamu Om Badru. Beneran? Udah siap mati? Siap aja udah. Siap. Siap. Israel datanglah. Siap. Abah Gupron yang lagi rame bahasa Suryani mampu manggil malaikat Jibril. Saya Kang Musli Channel nggak berani saya. Ntar datang beneran Israel. Saya sampaikan Pak Taufik, Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah menyampaikan, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinah. Pak Taufik, jangan mati dulu dah gitu. Karena setiap orang yang masuk ke alam kubur tanpa bekal, kalau perjalanan jauh tanpa uang banyak, persiapan yang ada, faka'annama raqibal bahra bila safinah. Lirkadyo, ibarat orang akan nyebrang lautan tanpa perahu. Ini ada yang pernah nyebrang Selat Sunda apa belum? Selat Sunda yang ada di Sumatera itu sangat luas dan panjang. Kalau orang itu nyebrang kok berenang, maka orang itu tidak akan selamat. Ketika orang itu mati, ya, masuk ke alam kubur bila zatin tanpa bekal yang baik, maka orang itu akan tenggelam. Maka Syekh Nawawi dalam representasinya, ai bila zatin al-amalus sholih, punya amaliyah yang baik, imannya mantap, perilakunya baik, baik vertikal atau horizontal. Di sini nih, kalau vertikal masing-masing lah, sholat rajin, ngaji rajin, baca Quran rajin, itu masing-masing itu. Mau wirid rajin silahkan. Tapi yang horizontal, kalau mau mati jangan gede-gedein iri, dengki, hasut, rakus, ingin menguasai punya orang lain dalam hal apapun, itu nanti akan susah matinya. Dan orang yang hidupnya kok dikelabui, dihantui dengki terus. Contoh dengki kayak apa? Ini dengkinya ustadz sama ustadz, ya. Karena Habib sama Habib lagi pada perang, antara Baklawi dengan Baklawi ya perang, ya. Wali Songo dengan Wali Songo juga perang. Kamu jangan ikut-ikutan man. Perang apa itu? Ini contoh perangnya, dengkinya ustadz sama ustadz. Ustadz Mustafa ini kalau bicara NU, beliau dengan saya akan selalu bersama dari tahun 2012 bareng. Kalau yang belum tahu NU, karena di sini anak-anak baru semua, bicara DMI. DMI itu yang tukang bagi-bagi duit ke musola. Ya, musola setahun 2023 yang lalu 12 juta. Kalau masjid 24 juta. Nah, ini yang tukang bagi-bagi. Duitnya banyak. Jadi nanti kalau pada mau minta ngomong aja. Bos. Contoh dengki. Maka kalau kamu mati, Pak Taufik, saya ngomong begitu contohnya. Kalau membawa dengki, susah nanti di kuburan. Contoh dengki dengan Kang Mustafa, saya itu iri dengan Kang Mustafa karena Mustafa selalu prestasinya naik. Setelah jadi ketua NU, jadi sekjennya DMI Jakarta Barat. Setelah sekjen DMI,
jadi ketua FKPAI Jakarta Barat, habis FKPAI jadi ketua Pokja DKI Jakarta, habis itu akan jadi ketua FKUB. Saya itu Mustafa pakai dukun itu Mustafa tukang mandi air Cipangkat itu. Akhirnya saya gesek sana gesek sini. Itu namanya dengki. Maka orang yang punya jiwa dengki, bukan dia semakin naik, tapi semakin terperosok dan penyakitan. Oleh karenanya saya pesan Pak Taufik itu, Pak Taufik, ulah mati hela, jangan mati dulu bila zadin, tanpa amal yang baik. Dan kalau mati tanpa bawa bekal, Syekh Nawawi nulis fayahruku gharqan la khalasolahu illa biman yungkiduhu. Orang itu akan tenggelam di lautan. Ketika sudah tenggelam akan mati, tidak akan selamat. Tapi kata Syekh Nawawi, illa biman yungkiduhu, kecuali ada yang menyelamatkan. Nah, malam ini saya selaku temennya Pak Taufik itu harus salam hormat, acung jempol. Ini perhatikan anak-anak yang generasi santrinya Habib Firman atau yang datang. Bukan berarti saya kok ngomong karena diundang di sini. Ini kan realita. Wong saya tahu musolah ini belum bisa dipakai juga tahu. Ya. Pak Taufik itu kalau saya bahas baca kitab ini illa biman yungkidu, Pak Taufik, kalau amalnya nggak banyak, nggak baik, tenggelam, kena siksa dia di alam kubur, kecuali ada yang menyelamatkan. Lo yang nyelamatin siapa? Nah, di sini, Pak. Maka yang menyelamatin ini ejawantanya tergantung mau pakai dalil yang mana. Kalau dalil yang saya baca tadi ada 3. Ada berapa, Mam? 3. Kalah. 3 itu. Ganjar Mahfud kalah ini. Bicara sodako jariah, ya wis. Walaupun ini tafsir yang salah, asal mau sodako, ada pengajian, ya pahalanya sampai. Karena tafsir aslinya itu wakaf. Yang kedua, ilmu yang tafa'ubih, ilmu manfaat, ilmu yang ngaji diamalkan. Minimal yang ketiga ini. Maka saya salut hormat pada Pak Taufik yang nomor 3. Illa biman yungkiduhu, kecuali ada yang menyelamatkan. Ini yang nomor 3. Awaladun salihun yad'u lahu bil maghfirah, mempunyai anak tapi disifati soleh. Ya, jamaah bisa melihat secara kasat mata anaknya Pak Taufik yang perwakilan aja lah, itu kan Habib Firman. Kita contoh, orang yang meninggal butuh kirim Fatihah, Habib Firman bisa baca Fatihah. Orang yang meninggal butuh Yasin, Habib Firman bisa baca Yasin. Orang meninggal butuh baca sholawat, Habib Firman bisa baca sholawat. Kalau melihat realita yang ini sesuai Syekh Nawawi mentafsiri makalah Abu Bakar Siddiq, maka Bapak Muhammad Taufik Ali ini di alam kubur sana selamat, tidak akan ada siksa dari Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Ini contoh, maka saya hormat, hebat Anda Pak Taufik. Karena apa? Mampu mendidik anak-anaknya menjadi baik, minimal mau sholat. Saya itu tadi pagi kuliah subuh di RW 11 Rawabuaya. Saya menyampaikannya
yang sudah hadir baik semua Bapak. Tapi kalau Bapak nggak pernah ngajarin wudhu istrinya, nggak pernah melihat mandi wajib istrinya, nggak pernah ngetes istrinya baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dites bisa sholat apa tidak, bisa wudhu apa tidak. Karena dalam kitab Qami Utuhyan wajibu ala rajuli aydan ta'limu zaujatihi min furudis shalah wa sunnaniha. Wajib suami ngajarkan bab sholat dan sunnahnya, pretelin satu persatu. Hanya mikirin ibadah sendiri, istri tidak diperhatikan, anak nggak diperhatikan, maka akan kena sanksi nanti di hadapan Allah Subhanahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau melihat malam ini Pak Taufik yang saya amati, anaknya diarahkan suruh ngaji. Pak Taufik itu kalau perintah ngaji anak-anaknya agak kasar, karena memang Betawi ya Pak Habib Iqbal ya. Man, lo ngaji lo. Nama Ustadz Saimun. Man, lo ngaji no sama muslihin. Ngaji mau. Artinya dengan pemaksaan itu beliau saat ini akan aman di alam kubur, karena setiap detiknya anak-anaknya selalu kirim doa alhamdulillah. Nah ini kalau ngaji dipanjangin, waladun soleh, anaknya yang soleh. Kalau anak yang nggak soleh, bapaknya tetap digebukin. Contoh, kalau lagi 40 hari seperti ini, anaknya harus ikut baca Yasin, anaknya harus ikut tahlil. Ini kadang baca Yasin yang diundang cuman Ustadz Badru, dikasih mic, dikasih teh manis, kasih samsu, belum ada ya? Belum ada. Samsu. Rokokmu apa sih? Ngomong aja. Bisa aja man. Mesti nyapit kayaknya. Lah ya cuman serahkan ke Ustadz Badru, dari tawasul sampai doa, anaknya wira-wiri itu tuh. Anaknya sibuk sana sini, nggak ikut doa. Ini berarti bukan waladun sholih. Maka pada malam 40 hari ini saya salam hormat ke Al-Maghfurlah Almarhum Muhammad Taufik Ali Al-Idrus. Insya Allah ketika beliau masih hidup benar-benar mendidik putra-putrinya tahu agama dan berakhlakul karimah. Maka saya juga berpesan kepada anak-anaknya, ikutin arahan orang tua, jangan kedepankan sombong, jangan kedepankan iri dengki. Karena ibarat Gus Paang itu, saya dengar di YouTube-nya Gus Paang, semakin pohon tinggi maka akan kencang terpaan anginnya. Padahal YouTube bapaknya almarhum. Karena bapaknya Gus Paang teman saya ceramah bareng, Kiai Haji Abdurrahman Masduki Al-Maghfurullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, saya kalau ngomong itu harus ada yang ketiga, karena sila yang ketiga persatuan Indonesia. Itu sih bukan Ganjar Mahfud, kalah. Yang ketiga, Bapak Muhammad Taufik Ali mengamalkan Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. Ini Ustadz Gito harus hafal banget ayat ini. وَلْيَخْشَى law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida. Pak Taufik itu mengamalkan ayat ini ya, karena ngaji bareng itu saya buka tafsir Munir, saya sampaikan, Pak Taufik, takutlah kamu
Ya ini sih waliyaksaladi seharusnya sebagai kepala rumah tangga khawatir dan takut kalau nanti mati meninggalkan keturunan lemah. Jangan sampai kalau kamu mati Pak Taufik, anak-anaknya dzurriatan di'afa, lemah dalam 3 hal. Nah, ini Pak Taufik nggak mau ini. Makanya memaksa anak-anaknya 3 hal ini harus kuat. 1, Anis. Anis. 1, urusan ideologi. 2, urusan pendidikan. 3, urusan ekonomi. Maka Pak Taufik dalam urusan ideologi selalu ngomong Firman, Rijal, siapa sih nggak hafal anak-anaknya? Subhan, kamu apapun yang terjadi agama harus Islam. Dalam dada tanamkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pak Taufik langsung ngomong wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apalnya ya cuman itu Pak Taufik waktu itu. Pokoknya nggak boleh mati kamu kalau tidak beragama Islam. Itu makanya anak-anaknya Islam. Yang kedua, pendidikan, ngaji, belajar. Makanya orang yang hebat itu bukan orang yang tidak mau belajar walaupun sudah pinter. Ya, selalu mau menimba wawasan dan ilmu. Maka insya Allah guru panjenengan semua di majelis apa namanya Tajul Mustafa Habib Firman ini selalu ngaji. Makanya kalau ada ngomong ada guru nggak punya guru, gimana Gus Pang? Man la saykha saykhuhu syaiton. Orang yang nggak punya guru maka gurunya setan. Ya Habib Firman punya guru, gurunya sengaja diundang dari Purwokerto, Ustadz Muhammad Soimun. Kalau guru sudah ridho, yakin ilmunya manfaat dan barokah. Tapi kalau ada santri sok pinter dengan gurunya ngelunjak, walaupun hebat, barokahnya tidak ada. Sepinter apapun dia, dengan gurunya kok nyepelein. Itu kan guru saya dulu ketika SD, saya kan sudah SPD. Guru saya kan cuma lulusan SMA. Itu kan guru saya cuma ngajarin alif ba ta sa jim ha kha dal dal roza sin sin sha ta dha ain ghin fa qaf kaf lam. Itu kan guru cuma ngajarin abatasa. Saya udah baca, udah bisa baca kitab Goning. Kalau ada murid yang sok meremehkan gurunya, satu nggak manfaat, nggak barokah, lama-lama nggak jadi ustadz, tapi jadi mantan ustadz. Jadi nggak ada yang make tahlil aja orang mau perintah nggak mau dipimpin karena rasa doanya hambar. Itu banyak ustadz sekarang yang seperti itu. Karena apa? Dengan gurunya tidak hormat. Lah makanya orang hebat itu bukan orang yang sudah pintar segala-galanya, tapi sudah hebat, tapi tetap mau belajar. Nabi Firman itu gurunya ada Ustadz Muhammad Soifun. Sampai sekarang juga terus belajar bareng Ustadz Pak Angno, kemana-mana belajar, Bang Gito. Artinya kamu semua teruslah belajar, minimal mencontoh gurunya. Ternyata al-maghfur lah almarhum Bapak Muhammad Taufik Ali Al-Idrus mampu mendidik putra-putrinya untuk menjalankan illa biman yungkiduhu, menyelamatkan siksa yang ada di alam kubur dan hari kiamat. Baru yang ketiga urusan ekonomi. Kalau urusan ekonomi dikasih wawasan untuk belajar bagaimana bisa mendapatkan rezeki tapi yang halal. Nah, baik jamaah sekalian, kesimpulannya pada malam ini, jika acara 40 hari
maka sampaikan sisi baiknya almarhum. Ustadz, almarhum itu apa? Rohima yarhamu rahman, wa marhaman fahuwa rahimun wa dzaka marhumun. Jadi marhumun cuman dikasih al takrif jadinya almarhum, artinya yang dikasihani. Ini secara bahasa bebas untuk siapa aja, nggak hanya untuk orang yang mati. Contoh almarhum Imam Firdaus, contoh itu boleh. Almarhum Ustadz Badru boleh, karena itu maknanya dikasihani, hanya sudah diidentikan untuk orang meninggal. Jadi kalau ada orang hidup dipanggil almarhum, pulang ngambil golok supaya cepat almarhum. Kemudian al-maghfurlah, ini supaya ngerti kan, ini anak-anak didik toh. Saya akan makainya almarhum al-maghfurlah. Jadi lafadz al-maghfurlah ini kita maknakan langsung ya, ghafara yaghfiru ghafran wa maghfaran faghfir ada maghfurun. Al-maghfuru yang diampuni siapa lahu? Muhammad Taufik Ali Al-Idrus. Jadi kalau lagi ngomong almarhum al-maghfurlah, hakikatnya mendoakan mudah-mudahan Bapak Muhammad Taufik Ali almarhum dikasihani Allah, mudah-mudahan Muhammad Taufik Ali al-maghfurlah diampuni Allah subhanahu. Jadi dengan ngomong almarhum dan al-maghfurlah itu sudah mendoakan. Maka siapapun Anda nanti yang menjadi pembicara ketika 40 hari 101 haul, sampaikan sisi baiknya almarhum dan almarhumah. Untuk apa? Memberi suri tauladan kepada penerusnya, minimal kepada keluarganya. Intinya mudah-mudahan doa kita semua bersama sampai kepada almarhum al-maghfurlah Muhammad Taufik Ali Al-Idrus, sehingga beliau benar-benar Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa simal khala wa akrim nuzulahu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufajil niran bi jahin nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sampai di sini tutur kata kurang sopan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.